Sebenarnya kan eh, aku sih ingin tahu sih Kak, Kakak ini eh, bekerja sebagai IT division ini gara-gara program enrichment atau program enrichment kan biasanya tuh ada kayak internship gitu nih Kak. Nah kalau Kakak seperti itu nggak sih Kak? Kalau aku sebenarnya memang di luar belum enrichment sih. Jadi waktu seleksi itu kan semester 3. Terus kemudian Hmm. mulai untuk kerjanya itu udah dimulai dari semester 4. Dan kontrak itu kan 2 tahun. Jadi ya sebelum enrichment mulai memang akunya sendiri udah ikut seleksi dan udah kerja. Tapi nanti ketika enrichment memang masuknya ya udah tinggal lanjutin kerja di sini sih di IT Division gitu Oke, sih. berarti Kakak belum masuk ke masa-masa enrichment ya Kak? Kan biasanya mahasiswa ada yang kayak nanya nih Kak, kayak eh, kalau harus kerja di IT division tuh harus kita melalui enrichment atau enggak? Ternyata jawabannya enggak ya Kak. Jadi walaupun nanti kalian masih, itu berarti tergantung registrasi dibuka kapan ya Kak? Misalnya kalau misalnya ada Hmm, mahasiswa semester 2 bisa masuk, ikutin iya seleksi, bisa. berarti itu bisa. Biasanya kan open regis itu kan selalu di awal tahun awal apa sih apa Oh, awal semester. iya awal awal semester ganjil awal semester ganjil kan. Jadi either daftar itu semester 1 atau semester 3 atau memang nanti semester 5 biasanya gitu. Kalau mau Oke. daftar dari semester 1 bisa, tapi memang nanti jatuhnya nggak langsung junior, harus jadi associate member dulu. Kalau udah semester 3 minimal semester 3 itu ketika daftar udah bisa langsung jadi junior. Gitu sih. Oh, nah itu mungkin teman-teman yang masih penasaran terkait IT Division. Nah, itu ya tadi udah dikasih tahu informasi informasi ini sama Kak Lauren. Oke, Kak aku sebenarnya ada penasaran sih Kak. Ya, kira-kira nih pas Kakak jadi mata kuliah ngejalanin mata kuliah sistem informasi kan biasanya belajar nih terkait teori-teori ataupun praktek. Nah, kira-kira tuh ada yang relate banget nggak sih Kak atau yang melekat banget sampai kayak setiap Kakak ngerjain suatu kerjaan di software engineer kayak oh ya ini tuh pernah teori ini tuh pernah kepake banget di pas kakak bekerja di jadi software engineer kak. eh yang aku kepikiran sekarang sih lebih ke ISPM yang tadi sempat aku sebutin sih. Gi. Soalnya itu kan lebih ke ngebahas teori gimana cara kita nge-develop sebuah aplikasi ya. Dari mulai SDLC ada apa aja kayak gitu sih. Dan kenapa itu kepake banget? Karena itu kita ibaratkan gitu kan teorinya. Nah, di sini sekarang ya kita kan ngejar implementasinya gitu, prakteknya, praktek dari teori-teorinya itu sih mungkin yang paling besar kepake yang kepikiran saat ini sih mungkin itu. Oke, berarti dari mata kuliah ISPM ya, ya kak, yang paling melekat banget nih sama kakak. Oke, nah mungkin teman-teman masih ada yang bingung nih kak, apalagi kayak terkait software engineer, kayak kira-kira nih ada nggak sih kak spesifik bahasa pemrograman apa nih yang kira-kira harus dipahamin banget sama misalnya yang calon-calon mau jadi software engineer deh kak. Oh iya, kayak tadi sempat aku bilang kalau technical hard skill, ngoding, tech stack itu di sini makanya kan .NET, maksudnya HTML, CSS, JavaScript udah pasti. Kita frameworknya React, React JavaScript. Eh, untuk back end kita lebih ke arah banyak .NET, .NET Core, ada ASP.NET juga. Kemudian kalau untuk ya itu untuk seleksinya sih mungkin awal-awal mungkin itu sih. Selain di luar dari itu ada beberapa kayak Flutter, kemudian ada React Native juga ada, Laravel juga ada, PHP juga ada, kayak gitu sih. Oke, oke kak. Kakak kan berarti sekarang status itu masih jadi mahasiswa sistem informasi ya kak, ya kan? Tuh, ya. Nah, kira-kira dengan kakak sambil bekerja, istilahnya kan kakak kan jatuhnya tuh kuliah sambil kerja ya kak. Nah, kira-kira eh, ngejalaninnya berat nggak sih kak kalau kuliah sambil kerja sebagai software engineer gini kak? Hmm, kalau ngomongin berat sih berat ya. Oke, berat ya. Beratnya lebih ke arah gimana ya? Time Beratnya mungkin management mungkin ya kak. iya Kayak kan lebih ke pasti banyak arah waktu yang harus iya dikorbankan benar ya. benar. Lebih ke arah waktunya sih. Lebih ke arah ngebagi waktunya mungkin prioritasnya kayak Hmm, ketika lo harus sambil kuliah juga satu sisi
ada kerjaan project yang ngasih pressure yang sama gitu. Oke, oke, berarti ya namanya juga kayak kuliah sambil kerja ya teman-teman. Kayak pasti yang harus dimiliki itu time management. Jadi kalau misalnya kalian semisalnya nih kayak pengen nyoba-nyoba juga jadi kayak Kaloren, kayak tiba-tiba pengen daftar menjadi IT division, terus menjadi software engineer. Nah, berarti kalian harus nyiapin nih time management kalian yang baik. Soalnya jangan sampai kalian nanti bekerja, nah kuliah juga malah tertinggal. Nah, itu kan bahaya ya teman-teman. Jadi Benar. jangan sampai kayak gitu ya. Tapi balik Eh, lagi sih yang paling tahu kan cuman dari kalian masing-masing ya. iya. Kalau pernah satu momen paling berat adalah ketika gue harus ya ujian sih paling paling ribet tuh adalah ujian karena harus belajar juga, harus ngerangkum juga. Terus di satu sisi juga kerjaan juga satu sambil jalan gitu. Iya. Iya 2 semester lalu, pas semester lalu ujian. Tapi ya satu sisi ada aku bener-bener ada project yang deadline itu dekat dan pressure-nya juga Nah, lumayan juga gede. mau nggak mau harus Heeh. dikelarin juga ya Kak. Iya, Walaupun lagi jadi ujian tetap even hamin satu ujian aja sama sekali gue nggak nyentuh mata kuliahnya sih. Jatuhnya ya kerjaan. Tapi balik lagi karena aku sendiri ya udah tahu mata kuliahnya tuh ngebahas tentang apa, yang di ujian itu bakal nanti tentang apa. Itu sih. Balik lagi time management sih. Sama nah, prioritas, prioritas. nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin ya istilahnya bekerja juga nih, ngerasain bekerja sambil kuliah kayak Kak Lauren ini. Apalagi Kak Lauren ngambil prospek kerja itu sebagai software engineer ya. Jadi kayak benar-benar kalian sambil kuliah sambil juga ngerjain kerjaan software engineer. Nah, itu kan benar-benar kayak suatu hal yang istilahnya kalau dia tuh kayak berat banget. Nah, tapi tergantung balik ke diri masing-masing ya teman-teman. Walaupun seberat apapun, kalau time management kalian kayak kalian bisa bagi waktu dengan bagus, pasti semuanya kelar ya, Kak. Yang kemarin tadi Kakak bilang berat itu kelar nggak, Kak? Kelar sih, Nah, kebetulan kelar. Kerjaannya udah mau kelar ya kelar. Ujiannya juga aman, puji Kak. Tuhan bagus, Nah, aman-aman aja. oke. Nggak yang sempurna tapi bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nanti milih bekerja, malah kuliahnya yang dikorbanin. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Benar, benar. Oke, Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir sih dari aku. Nah, kira-kira tip and tricks nih, kayak untuk mahasiswa, khususnya ya untuk mahasiswa sistem informasi yang benar-benar nih mau jadi software engineer. Kan kalau kita lihat di sistem informasi ini kan nggak terlalu istilah coding juga kita sebatas dasar ya Kak, kayak introduction to programming, ada introduction to database. Nah, kira-kira tips and triknya gimana nih Kak? Jadi biar yang mahasiswa sistem informasi juga kayak ya saya tetap bisa jadi software engineer walaupun dari jurusan sistem informasi. Oh iya, tadi sempat gara-gara disebut matkul intro DB, iya itu juga kepake sih introduction to database karena SQL ya hard skill dan itunya kepake banget sih teorinya di sini di kerja. Nah, untuk tips and trick, eh tips and trick apa ya? Paling menurut aku lebih ke arah jangan pernah berhenti belajar aja sih karena di sini even sampai sekarang juga kerjaan gue sendiri ya emang riset dan gak pernah berhenti belajar kayak gitu sih kayak mungkin ya jangan kaget nanti kalau udah sama kerja sama kuliah nggak semuanya kepake banget dan kita dimulai belajar dari nol lagi ya itu udah wajar banget sih Ya hal kayak umum gitu ya sih Kak karena ya itu. dari pengalaman aku sih kalau gue pribadi ya lebih ke arah ngebenerin apa ya teamwork ya mungkin dan komunikasinya sih karena yang paling berat di sini tantangannya sih menurut aku itu sih tips and trick ya selain mungkin di luar hard skill ya mungkin udah udah pasti lah gitu udah harus belajar karena value kita kalau mau direkrut kan tentu pasti punya hard skill yang kuat tapi di luar dari itu menurut gua ya itu sih secara soft skillnya sih kayak dari communication dan jangan pernah berhenti belajar aja sih gitu. Semoga Oke, menjawab ya. oke, baik Kak. Oke, nah seperti itu ya teman-teman. Itu adalah tips juga dari Kak Lauren. Kayak tadi gimana sih kita juga udah tahu ya kayak software engineer tuh yang ngapain aja, apa yang harus dipahamin, terus kayak jurusan dari mata kuliah sistem informasi apa aja sih yang relate dengan pekerjaan software engineer. Nah tadi udah di-spill ya sama Kak Lauren. Nah juga Kak Lauren juga udah ngasih tahu nih tadi kayak terkait tips and trick kalau misalnya kalian ingin menjadi software engineer juga nih teman-teman. Nah
Oke, mungkin interviewnya sebat sharing pengalamannya sebatas itu aja sih Kak kalau Ren. Jadi kita yang ngobrol-ngobrol santai aja sih jatuhnya Kak, kayak gimana yang tadi Kakak pengalaman yang Kakak ceritain terkait software engineer. Nah, mungkin dari aku sih segitu aja Kak. Aku ucapin terima kasih banyak, Kakak juga udah sempat nyempatin waktu buat aku interview, buat nge-sharing pengalaman buat teman-teman kalian semua juga nih. Oke, terima kasih ya Kak Loren. Oke, thank you, thank you.